Shalom adik-adik, selamat pagi. Saat ini Ibu Guru sangat bersyukur karena kita boleh jumpa lagi di tahun ajaran yang baru, tahun 2021-2022 bersama Ibu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, mari kita mengangkat pujian, Allah kuasa melakukan, dan setelah itu kita akan berdoa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa dalam hidup kami, saat ini siswa kelas 4 akan memulaikan pelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, memampukan kami supaya kami memahami apa arti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seluruh kegiatan pelajaran kami saat ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya kiranya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Lebih jauh daripada itu, mohon ampun akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pelajaran kita di semester pertama, bab pertama, materinya berjudul Sungguh Allah Maha Kuasa. Dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap ketika kamu belajar tentang materi Sungguh Allah Maha Kuasa, semua siswa mampu memahami arti kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya. Kedua, siswa mampu memaknai kuasa manusia yang terbatas. Yang ketiga, siswa mampu memperlihatkan contoh-contoh yang dapat dilakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, siswa mampu bersyukur untuk alam ciptaan Tuhan. Memahami arti kemahakuasaan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sebelum berdoa, kita mengangkat suatu pujian tentang Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, kalau kita mendengar lagu tersebut, itu mengungkapkan bahwa kita mengakui bagaimana kemahakuasaan Allah dalam hidup manusia. Nah, sebelum kita masuk tentang kemahakuasaan Allah, Ibu ingin bertanya, menurut kamu apa arti kuasa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus sesuatu. Misalnya, guru memiliki kuasa untuk memerintah siswa mengerjakan pekerjaan rumah, atau bisa menegur siswa yang menyontek, atau memberi sanksi kepada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan yang guru berikan. Kalau di rumah, siapa yang berkuasa? Ya, merekalah orang tua kita. Mereka berkuasa untuk menyuruh anak untuk merapikan tempat tidur. Mereka yang berkuasa untuk menyuruh anak supaya rajin belajar, rajin berdoa. Nah, kalau di jalan, kita melihat polisi, ya.
mempunyai kuasa untuk mengatur lalu lintas atau juga menangkap pencuri. Nah, adik-adik, berdasarkan contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu. Kalau kita bandingkan, manusia punya kuasa, tapi tidak semua manusia berkuasa, karena ada yang lebih berkuasa dari manusia. Ayo, siapa yang lebih berkuasa? Ya, benar, dialah Tuhan Allah. Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8, dikatakan bahwa kuasa Allah melebihi semua kuasa manusia. Memang ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi ada juga yang tidak bisa dilakukan manusia, karena manusia mempunyai keterbatasan. Berbeda dengan manusia, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, bukan hanya atas manusia, tetapi juga atas seluruh ciptaan yang ada. Nah, Ibu Guru ingin bertanya, apakah manusia bisa membuat matahari, menciptakan matahari, bulan, bintang, atau laut? Nah, bisa tidak? Tidak bisa. Yang bisa adalah Allah. Apalagi kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35, Raja Daud mengatakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Nah, adik-adik, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, sekarang kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa. Apa itu? Yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Jadi Allah memberikan kuasa kepada manusia. Allah memberikan binatang-binatang. Allah memberikan kita kuasa anugerah untuk dapat mengelola seluruh ciptaan Allah tersebut. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 29, Allah lebih jelas memberikan suatu perintah bahwa Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, berdasarkan Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 29, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia, dan manusia bisa bertindak sesungkanya dan merusak ciptaan tersebut. Tidak boleh ya, ketika Allah memberikan kita pohon, memberikan kita tumbuh-tumbuhan, ikan, kita harus jaga, kita harus pelihara itu sebagai tanda syukur kita karena Tuhan memberikan kepada kita untuk keberlangsungan hidup kita manusia sendiri. Jadi Tuhanlah begitu baik dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan kita diberikan anugerah, diberikan tugas untuk dapat menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kamu akan memberikan contoh bagaimana kamu merawat dan memelihara ciptaan tersebut. Misalnya, kamu menyiram bunga, itu bisa kalian videokan. Kamu bisa membersihkan halaman. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kamu buktikan bahwa kamu adalah siswa Kristen yang mampu untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai syukur karena Tuhan telah memberikan kuasa kita untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Boleh ya? Kamu bisa melakukannya di rumah atau di halaman kamu.
Ibu tunggu tugas hari ini, dan kamu bisa mengerjakannya sambil memuji Tuhan, ketika menyiram bunga sambil menyanyi, itu juga bisa dilakukan sebagai syukur karena Tuhan memberikan kita ciptaan yang begitu banyak yang bisa kita kelola. Boleh ya adik-adik? Dan tugas yang kedua, kalian silakan untuk menggambar pemandangan alam. Jadi yang menggambar kamu ya, bukan mama atau papa, tapi siswa sendiri yang mengerjakan. Ibu ingin lihat kreativitas adik-adik ketika menggambar pemandangan alam sekitar. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini, dan rangkuman kita pada pelajaran hari ini yaitu kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu. Kuasa manusia berbeda dengan kuasa Allah. Kuasa manusia terbatas, kuasa Allah tanpa batas. Mazmur 8 ayat 1-9 dan Mazmur 104 ayat 1-35 memperlihatkan betapa berkuasanya Allah atas seluruh ciptaan yang ada. Manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk mengatur dan mengelola ciptaan Allah. Untuk itulah kita patut memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Namun, kuasa manusia hendaknya digunakan dengan benar. Siswa kelas 4 yang diberkati oleh Tuhan, demikian pelajaran kita hari ini. Pelajaran pertama tentang sungguh Allah Maha Kuasa. Semoga adik-adik memahami kemahakuasaan Allah dalam hidup kita sebagai manusia. Dan jangan lupa adik-adik mengerjakan 2 tugas yang Ibu minta. Mohon dikerjakan secara cepat, jangan ditunda-tunda, tapi semangat untuk mengerjakan tugas karena ada nilai yang akan Ibu berikan kepada adik-adik yang memasukkan tugas pada hari ini. Demikian, Ibu ingatkan di masa pandemi COVID-19, mari torang jaga torang pe kesehatan, torang selalu meminta pertolongan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Dan jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua, menghormati dan menghargai apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah dalam kehidupan adik-adik di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Shalom.